Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi yang berbarakah ini kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul kembali di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita adalah dalam rangka untuk mempelajari dan menegakkan kembali agama Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang menjadi tolak ukurnya adalah apakah kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar kita bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi apakah dari perkataan, perbuatan, sikap dan perilaku kita mengikuti apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menjadi tolak ukur dalam kecintaan adalah bagaimana kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak di antara manusia yang dia mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ketika disampaikan dan diajarkan apa yang telah disyariatkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berpaling darinya, maka dia menolaknya, dia berusaha untuk mengingkarinya. Maka di antara pembahasan pagi hari ini kita masih di dalam hadis yang ke-15, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
berkata baik atau diam. Maka pada kesempatan yang lalu kita jelaskan bahwasanya kalau kita tidak mampu untuk berkata yang baik, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berusaha diam. Dan di dalam faedah dari pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas pula, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita, mengingatkan kita dari banyak berbicara yang di dalamnya tidak ada faedah, banyak berbicara yang tidak memiliki faedah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita dan mengingatkan kita darinya agar tidak banyak berbicara yang tidak berfaedah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan kita masuk pada faedah yang keempat dari kitab Ad-Durar Saniyah bi Fawaidil Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Syekh Gundar hafizahullah taala. Maka faedah yang keempat adalah wujubu ikramil jar. Wujubu ikrami al-jar, memuliakan tetangga, menghormati tetangga. Dan hukum memuliakan tetangga adalah wajib bagi seorang muslim. Maka seorang muslim wajib baginya untuk memuliakan tetangganya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Maka ketika Rasulullah katakan falyukrim jarahu, maka ini menunjukkan perintah wajib bagi seorang muslim memuliakan tetangganya. Dan apa yang dimaksud dengan tetangga? Maka yang dimaksudkan dengan tetangga adalah wal jaru huwal mulasiku laka fid dar. Tetangga yang dimaksudkan adalah yang rumahnya bersampingan dengan rumahmu. Al-mulasik itu yang bersampingan atau berjajaran dengan rumahmu. Maka ini tetangga, atau di kita ma'rufnya adalah tetangga dekat. Dan yang berdekatan dengan rumah kita bisa juga masih keluarga kita, bisa juga tidak ada hubungan dengan kita, meski bukan keluarga kita, atau yang lainnya. Atau juga di sini disebutkan yang dimaksud dengan tetangga adalah huwa kullu man jara bihil 'urfu annahu jar, yang biasanya dalam urf atau kebiasaan masyarakat kita bahwasanya itu masih dianggap sebagai tetangga. Maka di kita ini biasanya
Kalau urufnya tetangga itu yang penting masih satu RT, masih satu komplek, itu tetangga semua. Maka apabila di tempat kita yang dimaksudkan tetangga itu adalah yang berdekatan dengan rumah kita dan juga masih satu komplek dengan kita itu adalah tetangga, maka kita wajib atau kita memiliki kewajiban untuk memuliakan tetangga kita. Kemudian Syekh menjelaskan bentuk memuliakan tetangga kita. Dan di antara bentuk memuliakan tetangga wa ikramuhu yakunu bisuwari. Itu ada beberapa cara. Di antaranya mulaqatuhu biwajhin tariqin. Kalau kita ketemu tetangga kita, maka kita diperintahkan untuk menampakkan wajah kita dengan wajah yang berseri. Kita diperintahkan untuk menampakkan wajah kita dengan wajah yang berseri. Maka dengan ini kita sudah menumbuhkan kebahagiaan kepada tetangga kita. Jadi di antara bentuk memuliakan tetangga, manakala kita bertemu dengan tetangga kita, kita tampakkan, kita tunjukkan wajah kita dengan wajah yang berseri. Wasu'alu an halihi. Kemudian di antara bentuk memuliakan tetangga, ketika kita bertemu dengannya, kita menanyakan bagaimana kondisinya. Bahkan kita juga menanyakan keadaan keluarganya. Bagaimana kondisinya, bagaimana keadaan keluarganya, dan yang lain. Karena dengan menanyakan kondisi keadaan keluarga atau keadaannya, maka ini akan menumbuhkan kecintaan, kasih sayang di antara kita dengan tetangga kita. Wa iyadatuhu idza marida, dan mengunjunginya apabila tetangga kita sakit. Jadi kalau ada dari tetangga kita yang sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Islam menganjurkan kita untuk mengunjunginya. Ini salah satu bentuk dari memuliakan tetangga, yaitu mengunjungi tetangga kita manakala mereka sakit. Kemudian yang berikutnya di antara bentuk memuliakan tetangga, wal qiyamu bimuwasatihi, menegakkan untuk membantunya inda hajatihi, apabila dia membutuhkan. Apabila tetangga kita membutuhkan bantuan, maka kita bantu. Maka kita memberikan bantuan kita untuknya. Maka ini bisa berubah banyak bentuk, banyak macamnya, sehingga di sini akan tercipta hubungan yang sangat erat, hubungan yang baik dengan tetangga kita, dengan saling membantu apabila tetangga kita membutuhkan kita. Kemudian di antara bentuk memuliakan tetangga yaitu wa hifdzu auratihi, menjaga auratnya. Karena tetangga itu lebih tahu tentang kondisi tetangganya. Apalagi temboknya itu tidak ada jaraknya, antara tembok rumahnya dengan tembok tetangganya tidak ada jarak. Maka yang namanya tetangga lebih tahu tentang tetangganya. Ketika dia harus mendidik keluarganya, mendidik anaknya,
Kemudian ketika terjadi masalah, maka yang tahu pertama kali sinten? Tetangga. Maka kewajiban kita sebagai tetangga yaitu apa? Menjaga aibnya, menjaga auratnya, menjaga kekurangannya. Berarti kita tidak mengumbar aibnya dan tidak menebarkan kekurangannya. Maka ini diantara keutamaan tetangga. Makanya diantara ungkapan yang masyhur bahwasanya kita sebelum membangun rumah maka apa? Pilih tetangga yang baik. Al-jar qabla dar. Pilihlah tetangga yang baik sebelum memilih rumah. Karena apalagi ketika kita dalam sebuah rumah tidak mungkin tidak ada kekurangan, tidak ada cacat dan tidak ada masalah, pasti ada. Maka yang tahu dan mengetahui pertama kali kondisi tersebut adalah tetangga kita. Dan sebaik-baik tetangga kalau kita diberikan tetangga yang baik, yang muslim, yang dia tahu tentang haknya sebagai tetangga. Kemudian di antara bentuk memuliakan tetangga kita adalah wadzabbu an irdihi, membela kehormatannya. Membela kehormatan. Kalau ada yang menggunjing, menggibah tetangga kita atau yang semisalnya, maka di sini kita tidak ikut atau tidak malah ikut untuk menjatuhkan, namun apa? Kita membelanya. Supaya apa? Supaya kehormatan tetangga kita tetap terjaga. Kemudian di antara bentuk juga memuliakan tetangga kita wa ta'ahuduhu bil hadiyati was sadaqah. Kita saling memberikan hadiah dan sedekah. Saling memberikan hadiah dan sedekah. Dan hadiah adalah sebaik-baik bentuk ungkapan kasih sayang, kesenangan kita kepada tetangga, kepada yang lain. Begitu juga sedekah. Apabila kita memiliki sesuatu yang bisa kita sedekahkan, maka yang berhak pertama kali untuk kita berikan adalah tetangga kita. Lebih-lebih lagi apabila tetangga kita itu adalah orang-orang yang membutuhkan. Lebih-lebih lagi apabila ada di antara tetangga kita mereka adalah orang yang membutuhkan, maka kita berikan sedekah kepada mereka. Dan ini merupakan bentuk-bentuk memuliakan tetangga yang Islam mengajarkan kita untuknya. Bahkan disebutkan di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabikhta maraqatan, apabila engkau memasak kuah apapun, baik soto atau yang lainnya, fa'akthir ma'uha, maka tambahkan, perbanyak kuahnya. Maka apa? Perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad jiranak, dan kirimlah sebagian kuahnya itu untuk tetanggamu. Bagi dan saling berbagilah engkau dengan
tetanggamu. Dengan itu akan ada saling kasih sayang, kelembutan, kemudian hubungan yang baik di antara tetangga kita. Karena apabila kita memasak sesuatu, yang mencium baunya pertama kali adalah tetangga kita, maka ini di antara bentuk memuliakan tetangga kita yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap memuliakan tetangga itu perkara yang sangat besar, sebagaimana yang tetap wasabata fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Ma zala Jibril yusini bil jar. Jibril senantiasa mengulang-ulang untuk memuliakan tetangga. Jadi Jibril senantiasa mewasiatkanku untuk memuliakan tetangga, dan selalu mengingatkan dan menasihatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memuliakan tetangga. Ini menunjukkan besarnya hak tetangga, khususnya tetangga dekat yang berdampingan, bersampingan dengan rumah kita, maka atau berhadapan dan juga yang di belakang rumah kita, maka mereka adalah tetangga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan Jibril senantiasa mewasiatkanku untuk memuliakan tetangga. Sampai-sampai Nabi katakan hatta dhanantu, sampai-sampai aku mengira, menyangka annahu sayuwarithu, tetangga itu dapat bagian apa? Warisan. Sampai-sampai aku mengira tetangga itu mendapatkan bagian warisan dari kita. Karena apa? Saking besarnya hak tetangga, dan Jibril mengulang-ulang untuk mewasiatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memuliakan tetangga kita. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, di sini mewasiatkan kepada kita pula yang itu sebagai wasiat untuk Nabi, maka ini pun menjadi wasiat untuk kita semuanya, agar kita senantiasa berusaha untuk memuliakan tetangga kita. Suatu kemuliaan apabila kita bisa memuliakan tetangga kita, apabila kita bisa memuliakan tetangga kita. Minimal kita berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga kita, dan tidak menumbuhkan hubungan yang menyebabkan buruknya hubungan di antara tetangga kita. Maka kita berusaha jangan sampai kita menyakiti, mengganggu, dan menzalimi tetangga kita. Karena wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga adalah wasiat yang sangat agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, siapa di antara kita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, kemudian faedah yang kelima dari hadis yang mulia ini, yaitu tahrimu adhiyatil jar. Mengganggu tetangga itu hukumnya dilarang, hukumnya haram.
maka haram hukumnya mengganggu tetangga kita, memberikan gangguan kepada tetangga hukumnya adalah haram. Liqaulihi fi riwayat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang lain, fala yu'dhi jarahu, dan terlarang bagi kita, tidak boleh bagi kita mengganggu tetangga kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari mengganggu tetangga. Maka di sini menunjukkan kepada kita mengganggu tetangga hukumnya haram. Maka inilah Islam menunjukkan keindahannya, dan Islam mengetahui bagaimana tetangga ini memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam Islam, yang kita diperintahkan untuk memuliakan mereka, dan termasuk memuliakan mereka yaitu kita tidak boleh mengganggu mereka, tidak boleh menyakiti mereka, tidak boleh mendolimi mereka, tidak boleh menghibah mereka. Wa min suwari adiyati, di antara bentuk mengganggu tetangga, kalau tadi bentuk memuliakan tetangga, maka sekarang kita mengetahui apa saja bentuk-bentuk mengganggu tetangga. Disebutkan yang pertama adalah al-i'tida'u ala hurmatihi, kita melanggar, menghinakan, melampaui batas kehormatannya. Ala hormati, yaitu kita menghinakan kehormatannya, tidak menjaga kehormatannya. Sebagaimana di dalam Sahih Imam Al-Bukhari dan Muslim, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu su'ila, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul dzambi a'dzam, dosa apa yang paling besar? Apa yang termasuk di antara dosa-dosa besar? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, dosa yang paling besar adalah an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan bagi Allah tandingan sedangkan engkau mengetahui bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan engkau, yang menciptakan kamu, yang menciptakan kita, tapi kita menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan dan sekutu. Maka dosa yang paling besar adalah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita. Summa kila, summa ayyu, kemudian ditanya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa lagi wahai Rasul? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, antaqtula waladaka, engkau membunuh anakmu, makhafata an yat'ama ma'aka, karena khawatir dia ikut makan bersamamu, karena khawatir dia akan mengurangi jatah rezekimu. Khawatir apa? Ikut makan bersama kita, kemudian kita membunuh anak kita, maka ini merupakan dosa yang paling besar sesudah perbuatan kesyirikan. Jadi membunuh anak karena khawatir miskin, karena khawatir ikut makan bersama kita, karena khawatir mengurangi jatah rezeki kita, maka ini merupakan perbuatan dosa besar. Kemudian
Nabi SAW ditanya lagi, kira thumma ai, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW katakan, qala antuzaniya halilata jahil. Termasuk dosa besar adalah engkau berbuat zina dengan istri halilata jahil, istri tetanggamu. Melakukan zina, dan perbuatan zina ini dilakukan dengan istri tetangga kita, maka ini merupakan dosa yang sangat besar. Kita telah melakukan merusak kehormatan tetangga kita. Bahkan ini sebesar-besar perbuatan yang merusak hubungan tetangga atau kehormatan tetangga kita. Itu dengan apa? Dengan berzina dengan istri tetangga kita, dengan melakukan zina dengan istri tetangga kita, maka ini merupakan perbuatan yang tercela dalam agama Islam, karena telah merusak kehormatan tetangga, dan Islam melarang kita darinya. Bahkan itu menjadi atau termasuk ke dalam dosa yang paling besar sesudah kesyirikan dan sesudah membunuh anak karena takut miskin. Bahkan disebutkan di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari an Abi Shuraih, dari sahabat Abu Shuraih, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak dikatakan beriman, demi Allah tidak dikatakan beriman, demi Allah tidak dikatakan seseorang beriman. Nabi SAW mengulang sampai 3 kali, tidak dikatakan seseorang beriman. Maka Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, apa itu? Siapa itu wahai Rasulullah? Wa man ya Rasulullah? Sampai, karena Nabi SAW mengulangnya sampai 3 kali. Qala, Nabi SAW mengatakan, man la yu'min jarahu bawa'iqahu, yaitu siapa yang tidak merasa aman tetangganya dengan sikapnya, perilakunya, perangainya. Jadi Nabi SAW katakan tidak dikatakan seseorang itu beriman kalau apa? Tetangganya merasa tidak aman dari sikapnya, dari lisannya, dari perangainya, dan dari semuanya. Berarti apa? Kalau menjadikan tetangga itu merasa tidak aman, kalau kita menjadikan tetangga kita merasa terdolimi, tersakiti dengan sikap kita, dengan ucapan kita, dengan perangai kita, maka kata Nabi SAW mengancam kita, la yu'min, tidak dikatakan beriman, tidak dikatakan sempurna iman kita kalau tetangga kita merasa tidak aman dari ulah sikap, perangai, perkataan kita. Ayat zulmuhu wa ghashmuhu wa adwanuhu, dari sikap kedolimannya, dari sikap kerasnya, dari sikap permusuhannya. Maka kita tidak boleh mendolimi tetangga kita. Kita pula tidak boleh bersikap keras, kasar kepada tetangga kita. Kita tidak boleh juga memusuhi tetangga kita. Kalau ada perselisihan, permusuhan, wajar. Tapi apa? Harus segera diselesaikan. Karena
Nabi SAW katakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, tidaklah seseorang dikatakan beriman. Demi Allah, tidaklah seseorang dikatakan sempurna imannya. Dan itu diulang-ulang sampai 3 kali. Dan di antara bentuk menzalimi atau mengganggu tetangga adalah wa minha al-kalamu fi ardihi bil qadhi wal dhammi. Kita membicarakan kehormatannya dengan maksud apa? Merendahkan dan mencela. Bil qadhi, merendahkan, wal dhammi, dan menghinanya, mencelanya. Maka kita tidak boleh apa? Membicarakan kehormatannya dengan maksud merendahkan dan mencela. Karena kalau kita bermaksud merendahkan dan mencela dengan membicarakan kehormatan tetangga kita, maka ini kita sudah apa? Mengganggu tetangga. Dan barang siapa yang mengganggu tetangga, maka Nabi SAW katakan, la yu'min, tidak sempurna iman seseorang tersebut. Faqad rawa al-Imam Ahmad min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan Imam Ahmad telah meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qila ya Rasulullah, telah dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan tusalli al-laila, sesungguhnya fulan ketika di malam hari mengerjakan salat. Ketika di malam hari mengerjakan salat. Ini menunjukkan bahwasanya tetangga itu tahu semua tentang tetangganya. Sampai pun ketika tetangganya salat ikut tahu. Jadi Rasulullah atau ada salah seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seorang wanita, yaitu tetanggaku, yang kalau malam itu sholat. Ketika malam dia sholat. Wa tasuman nahar, ketika siang dia berpuasa. Wa fi lisaniha syai'un tu'di jiranaha salitatan, namun lisannya senantiasa menyakiti, mengganggu tetangganya dengan apa? Dengan perkataannya. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, la khairu fiha, tidak ada kebaikan sedikit pun pada wanita tersebut. Walaupun wanita itu dikatakan dan disebutkan ketika malam dia senantiasa menegakkan malam-malam. Ketika siang dia menghidupkan siangnya dengan berpuasa, namun lisannya senantiasa menyakiti, menzalimi tetangganya, dengan perkataan-perkataannya, dengan sikapnya. Maka Nabi SAW katakan, la khaira fiha, tidak ada sedikit pun kebaikan pada wanita tersebut. Hiya finnar. Kemudian terakhir Rasulullah SAW katakan, wanita ini tempatnya di neraka. Wanita tersebut tempatnya di neraka. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada seorang wanita yang dia senantiasa tidak menjaga lisannya untuk tetangganya, senantiasa berusaha menyakiti tetangganya, walaupun dia menghidupkan malam dan siangnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata Nabi SAW, hiya finnar, dia tempatnya di neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka kita berlindung kepada Allah dari mengganggu, menzalimi, menyakiti tetangga kita. Wa minha, di antara bentuk menyakiti tetangga pula,
al-i'tida'u ala huquqihi, yaitu kita melampaui atau mendolimi tetangga kita dengan tidak memberikan haknya. Kita tidak memberikan hak tetangga kita. Memumtarakatihi, baik dengan apa? Dengan mengambil barang-barangnya atau merusak barang-barangnya atau meminjam dan mengembalikan kembali min sayyaratin, baik itu berupa apa? Mobil, wa asjaran atau pohonnya, tanamannya, wa nahwiha dan yang lainnya. Jadi kita merusak mobilnya atau kita meminjamnya, kemudian apa? Kita tidak menjaganya, atau kita merusak tanaman atau pohon atau perabot-perabotnya, perabot atau barang-barang milik tetangga kita atau yang lainnya. Maka ini apa? Di antara bentuk menyakiti tetangga kita. Maka kalau misal terjadi perbuatan tersebut, kita mengambil haknya dengan merusak atau mengganggu sampai ada dari barang-barang yang kita pinjam, maka kita pulangkan kembali. Atau ada yang kita rusak, maka kita sampaikan, kita sampaikan permohonan maaf kita, kemudian apa? Kita berusaha untuk menggantinya dan yang semisalnya. Kemudian Syekh menjelaskan macam-macam tetangga. Wal jiranu salasatun, tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama, jarun qaribun muslimun, tetangga dekat dan dia muslim. Tetangga dekat dan dia muslim. Wa jarun muslimun, tetangga tapi bukan dekat. Agak berselang mungkin 3 atau 5 rumah dari kita, wa muslim, dan dia seorang muslim. Kemudian yang ketiga, wajarun kafir, tetangga tapi dia apa? Masih kafir. Maka bagaimana kalau tetangga dekat kita tersebut adalah seorang muslim? Maka fal jarul qaribul muslim lahu thalathatu huquq. Maka kita memiliki 3 hak, 3 kewajiban atas tetangga kita yang dekat dan muslim tersebut. Maka tetangga dekat kita dan muslim, maka kita memiliki 3 kewajiban. Yang pertama, hakul Islam. Dia memiliki hak keislaman, hak di dalam agama Islam. Maksudnya hak di dalam agama Islam, maka kita menganggap saudara kita tersebut atau tetangga kita tersebut adalah saudara kita sesama muslim. Yang di sini kita sampaikan atau kita sapa dengan salam, atau dengan yang sesuai apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya dari memuliakan tetangga, dengan mengucapkan salam, dengan memberikan yang terbaik untuknya. Kemudian wahakul qarabah, yang kedua, tetangga muslim dan dekat, yaitu dia memiliki hak kekerabatan, hakul qarabah. Jadi kalau ada tetangga kita dekat muslim, maka dia memiliki hak sebagai kerabat kita. Karena tetangga tersebut tadi masih keluarga dan muslim pula, maka dia juga memiliki hak sebagai kerabat kita. Kita wajib menunaikan hak kerabat kita karena dia adalah kerabat.
Karena tadi yang dimaksud dengan jarun qaribun muslim yaitu tetangga, masih kerabat dan muslim. Tetangga dan kerabat lagi muslim. Kemudian hak yang ketiga yaitu hakul jiwar, hak sebagai tetangga. Ini kalau tetangga kita adalah kerabat kita sendiri dan sama-sama muslim, yaitu hakul Islam, kemudian hak kerabat dan juga hak tetangga. Hak tetangga, hak sesama muslim tadi, kalau ada meninggal kita ikut melayat, atau ada acara apapun maka ikut kita membantunya dan yang lainnya. Dan hak kerabat ya dia sebagai kerabat kita. Kemudian macam yang kedua dari tetangga, al-jar al-muslim, tetangga tapi bukan kerabat dan dia muslim, sama-sama muslim. Maka tetangga yang muslim ini memiliki dua hak, hakul Islam wa hakul jiwa. Hakul Islam wa hakul jiwa, yaitu hak di dalam Islam dan hak tetangga. Adapun tetangga kita yang kafir, wal jarul kafir, tetangga tapi dia masih kafir, maka di dalam Islam ada satu hak yang kita wajib menunaikannya. Lahu haqqun wahidun wa huwa haqqul jiwa. Hak sebagai tetangga, kita menjaga kehormatannya, tidak mendoliminya, tidak menyakitinya. Nah, ini. Adapun tetangga muslim tadi apa? Hak di dalam Islam. Kita menunaikan kewajiban kita sebagai sesama muslim dan juga menunaikan kewajiban kita sebagai sesama tetangga. Maka kalau tetangga kita itu masih kerabat kita, maka kita harus menunaikan 3 kewajiban: hak tetangga, hak Islam, dan hak kekerabatan. Kemudian yang keenam, faedah yang keenam dari hadis ini, dan ini faedah yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Bundar hafizahullah taala, wujubu ikramid dhaif haqqudz dhiyafah. Wujubu ikramid dhaifi haqqudz dhiyafah. Wajibnya kita memuliakan tetangga sebagai hak tamu, sebagai menunaikan kewajiban hak sebagai, dan memuliakan tamu yang paling utama wahiya yaumun wa lailah, untuk memberikan jamuan dengan kita memberikan jamuan yang terbaik itu di hari pertama, sehari semalam itu kita berusaha memberikan jamuan yang terbaik kita. Wa dhiyafatu 3 ayyam, dan bertamu itu tiga hari. Bertamu itu 3 hari. Maka kalau lebih dari itu wa ma zada fa huwa shadaqah. Kalau lebih dari 3 hari maka kita boleh tidak memberikan jamuan atau tetap memberikan jamuan. Maka kalau kita tetap memberikan jamuan, maka ini merupakan sedekah. Tapi kewajiban untuk menjamu tamu itu sampai 3 hari. Adapun di hari yang pertama tadi, maka ini adalah kewajiban untuk memberikan jamuan yang terbaik. Kewajiban untuk memberikan jamuan yang terbaik. Lima tsabata fi sahihain, sebagaimana yang tetap dalam Sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Shuraih an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-diyafatu 3 ayyam. Bertamu itu
3 hari. Wa jaizatuhu yaumun wa lailah, dan memberikan jamuan yang terbaiknya itu sehari semalam. Maksudnya menjamu yang terbaik adalah apa? Kita berusaha untuk memberikan, maksudnya ketika di rumah tidak ada apa-apa, kita carikan jamuan yang terbaik, gitu. Kita carikan sesuai kemampuan kita untuk memberikan atau menyiapkan jamuan yang terbaik. Itu kita berikan selama sehari semalam. Wa ma anfaqa 'alaihi ba'da dzalik fa huwa shadaqah. Dan apa yang dia infakkan sesudah 3 hari, karena kewajiban menjamu itu 3 hari, maka sesudah 3 hari fahuwa shadaqah. Kalau dia masih memberikan jamuan, maka jamuan ini termasuk ke dalam apa? Shadaqah. Wala yahillu lahu an yathwiya indahu, dan tidak halal baginya tinggal atau bertamu lebih dari 3 hari di rumahnya, hatta ya'thamu, sehingga dia berbuat dosa. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa kaifa ya'thamu? Mereka para sahabat bertanya, bagaimana maksudnya sampai menjadikan si tuan rumah itu berdosa? Maka Nabi SAW katakan, qala yuqimu indahu, dia tetap tinggal di rumah tuannya, wala syai'a lahu yuqarrihi bihi, wala syai'a lahu yuqarri bihi. Dia tetap tinggal di rumah tersebut yang dia bertamu di dalamnya, sedangkan sang pemilik rumah tidak memiliki apapun yang dia bisa suguhkan untuk tamunya, sehingga sampai apa? Sampai mengeluh, kok tidak pulang-pulang sih, tidak pergi-pergi, gitu. Maka ini membuat apa? Membuat berdosa, kata Nabi SAW. Maka sebagai tamu kita sampaikan permohonan maaf, dan kita mengetahui bagaimana kita sebagai tamu. Kalau lebih dari 3 hari, maka kita berusaha untuk apa? Tidak merepotkan lebih dari itu. Wa ikramuhu yakunu bihasabi ma jara bihil urfu, dan memuliakan tamu ini ya sebagaimana ma'ruf di masyarakat kita. Dengan menjamunya sesuai dengan kemampuan kita. Li'annahu lam yuhaddad min kibari syar', karena ketetapan memuliakan tamu ini tidak ditetapkan batasan tertentunya oleh syariat. Maka yang dimaksud dengan memuliakan tamu wal ikramu yashmalul ikramul qawli, mencakup di dalamnya adalah memuliakan tamu dengan perkataan, dengan menyambutnya, dengan menyapanya, bil basyashati, dengan muka yang berseri-seri atau dengan senyuman, wa talaqatul wajhi, dengan wajah yang berseri-seri, wa tarhibi bihi, dan juga dengan apa? Senantiasa menyapanya, kemudian menanyakan kondisinya, menanyakan apa yang dibutuhkannya. Wal ikramul fi'li, dan memuliakan ini bisa dengan perbuatan, bitaqdimi haqqidz dzuyuf, yaitu dengan menyuguhkan suguhan, dengan memberikan suguhan kepada tamu kita. Ini diantara bentuk memuliakan tamu. Berkata para ulama, walidh-dhayfi al-mutalabatu bihaqqihi idza mana'ahu al-mudhayyab. Seorang tamu boleh meminta haknya apabila tamu tersebut tidak memberikan jamuan kepadanya. Boleh meminta, boleh meminta. Tapi kalau di kita itu jarang tamu yang meminta. Li'annahu haqqun wajibun lahu, karena itu merupakan hak yang wajib untuk ditunaikan oleh orang yang oleh tuan rumah.
oleh tuan rumah. Wa ikramuhu yakunu bihasabi ma jara bil urfu, dan memuliakan tamu ini sesuai dengan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita atau yang ma'ruf di tengah masyarakat kita. Wa ala hasabi halil mudhayyib, dan sesuai dengan kondisi tuan rumahnya, sesuai dengan kondisi tuan rumahnya. Ini beberapa hak yang kita tunaikan untuk tamu atau memuliakan tamu. Allah Ta'ala alam besar. Allah, barangkali ada yang tanyakan, tafadhol. Tentang tidak halalnya bertamu lebih dari 3 hari. Di situ disebutkan bisa membuat dosa. Yang berdosa itu kok tuan rumah, kok yang tamunya, kok bisa? Wala yahillu lahu an yasbiya indahu hatta ya'thamu. Tidak halal bagi orang yang bertamu itu tetap tetap tinggal di rumah tuan rumah tersebut atau di rumah yang dia bertamu ini. Berarti di sini ada peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak bertamu lebih dari 3 hari, kecuali memang ada urusan dari awal dan ada keperluan dengannya lebih dari 3 hari, maka itu mungkin ada dari pihak tuan rumah itu memahami. Maka di sini yang dimaksud dengan tidak halal baginya di sini adalah bagi yang bertamu lebih dari 3 hari. Karena wala yahillu lahu an yuqima indahu hatta ya'thamu. Kalau sampai menjadikan sampai menjadikan tuan rumahnya tadi berdosa. Maka yang dimaksud dengan tuan rumah tadi itu berdosa adalah ketika menjadikan tuan rumah ini mengeluh karena tidak sanggup memberikan jamuan tapi tidak pergi. Karena Gak mungkin tuan rumah mengusirnya. Maka hendaknya tamu atau kita yang sebagai tamu mengetahui kondisi tuan rumah atau tahu diri paling tidak. Jadi kalau kita lebih dari 3 hari, maka ini kan tadi menjamunya itu sedekah. Menjamunya itu sebagai sedekah. Dan di sini tuan rumah tidak diperkenankan juga ngusir juga. Tapi dengan mengusir itu kan menjadikan si pihak tamu itu merasa tidak enak. Dan ini menjadikan berdosa bagi si tuan rumah. Hatta ya'thamu, karena dia merasa mengeluh, merasa berat kalau harus tetap memberikan jamuan. Maka jangan sampai tuan rumah itu mengeluh dan merasa berat dengan keberadaan kita sebagai tamu. Itu di sini yang dimaksudkan. Adapun adiyafatu salasata ayyam, bertamu itu 3 hari, dan kewajiban sebagai tuan rumah itu memberikan jamuan selama 3 hari. Maka di sini sebagai kewajiban sebagai tuan rumah memberikan jamuan, dan memberikan jamuannya itu yang lebih dari 1 hari tadi, itu jamuan seperti yang ada di rumahnya, sebagaimana apa yang dia miliki, apa yang dia makan sehari-hari. Adapun yang di hari pertama tadi, sehari semalam kita berusaha menjamu dengan jamuan yang terbaik. Kemudian di hari yang kedua dan di hari yang ketiga kita jamu dengan ya sebagaimana yang kita makan, sebagaimana yang ada dalam rumah kita yang kita makan bersama keluarga. Dan lebih dari itu kalau kita masih menjamu, maka ini sebagai sedekah. Dan tamu diperingatkan oleh Rasulullah SAW supaya tidak lebih dari 3 hari. Karena kalau sampai lebih dari 3 hari,
ini bisa jadi memberatkan dan menjadikan si pihak tuan rumah itu akan mengeluh dengannya. Dan kalau sampai mengeluh dan menjadikan mengeluh, ini berarti apa? Tuan rumah apa? Menjadikan apa? Berdosa. Dia berbuat dosa dengannya karena dia sudah mengeluh. Gitu. Karena ya, ini tidak ada yang bisa dijamu tapi tidak pergi, gitu. Makanya dengan suruh pindah tadi ini kan kita sudah menyakiti siapa? Tamu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan berbuat dosa ini dari pihak tuan rumah. Maka sebagai tamu kita harus tahu diri. Jangan sampai kita membuat dosa kepada pihak tuan rumah. Nonton Allah Ta'ala. Kalau tuan rumah makan daging sapi, terus nggak kasih makan dia itu kamu tempe gitu, gimana itu? Apakah kita bisa batalkan di rumah ada daging? Kalau kita seperti itu kondisinya, tapi kalau kita masih dalam konteks 2 hari atau 3 hari, maka kita berdosa. Berarti kita tidak memuliakan tamu kita. Tapi kalau sesudah 3 hari tadi, kita mau berikan mereka apa adanya tamu kita, maka tidak apa-apa. Tapi ketika masih 3 hari atau 2 hari, maka kita jamu mereka sebagaimana yang kita ada, sebagaimana yang kita makan dengan keluarga kita. Itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Adapun yang lebih dari 3 hari, maka kita jamu semampu kita atau sesuai dengan yang kita berikan, terserah kita. Gitu. Intinya di sini kita jangan sampai memberatkan pihak tuan rumah kalau kita sebagai tamu, dan sebagai tuan rumah kita berusaha memberikan yang terbaik untuk tamu kita. Namun di sini ya namanya sebagai manusia, pasti kalau lebih dari yang 3 hari tadi kita akan merasa berat kalau harus selalu memberikan suguhan terus. Karena memberikan suguhan ini juga ya beban tersendiri. Itu untuk tamu. Hak tamu, memuliakan tamu. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufiknya dan diberikan hidayah agar tetap istiqamah dalam agamanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi